Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian besarnya al-asyrul awail Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan hari-hari itu untuk menunaikan ibadah-ibadah yang terbaik, ibadah-ibadah unggulan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita insyaallah. Dan tentu saja ibadah yang paling afdol yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau kita mampu tentu saja menunaikan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Namun demikian, ketika kita belum memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, maka masih banyak amal ibadah yang lain yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana keutamaan disebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Oleh karena itu marilah kita memperbanyak amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Hadis rawahu Bukhari. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh di hari itu ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari itu. Tentu saja kita sangat membutuhkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad. Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Qala walal jihadu fisabilillah. Tidak juga kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya, ada yang paling utama, yaitu ketika seseorang keluar dari rumahnya, dia membawa dirinya tentu saja dan membawa hartanya dan tidak kembali lagi. Artinya dia berjihad, keluar dari rumahnya dengan membawa segala perbekalan, hartanya dan seterusnya, dan dia tidak kembali lagi atau mati syahid. Artinya selain itu, maka amal-amal soleh di bulan Dzulhijjah atau 10 hari Dzulhijjah itu sangat utama. Ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, ada beberapa amal yang dianjurkan untuk kita perbanyak di Asyrul Awail, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid sebagaimana disebutkan dalam hadis An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin afdalu indallahi wa la ahab ilahi al-amalu fihinna min ayyamil ashr fa aktsiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Tidak ada hari-hari di mana di situ adalah yang paling utama di sisi Allah dan paling dicintai, yaitu amal di situ paling afdol dan paling dicintai, yaitu hari ketika kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Maka Rasulullah menyampaikan fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Kita senantiasa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bisa lebih diperbanyak lagi karena di hari itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah, pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah pergi ke pasar bertakbir dan manusia mengikuti takbir keduanya. Artinya Ibnu Umar dan Abu Hurairah di 10 hari pertama beliau bertakbir di pasar. Artinya takbiran yang senantiasa kita ucapkan juga boleh ya dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Cuma tentu saja takbir yang pendek ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd misalnya. Nah, itu kita bisa perbanyak, tidak harus tentu saja berjamaah, tapi bisa sendiri-sendiri atau berjamaah juga bisa di masjid dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita dan mencintai kita insyaallah. Demikian wallahu a'lam shawab wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.